Masjid Agung Karawang terletak di sebelah barat alun-alun Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Masjid Agung Karawang dibangun oleh seorang waliullah yang bernama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah atau lebih dikenal dengan nama Syekh Kuro Karawang atau Syekh Kurotulain pada tahun 1340 Saka atau tahun 1418 Masehi. Dan disebut-sebut sebagai masjid tertua di Pulau Jawa. Pada awalnya Masjid Agung Karawang ini merupakan sebuah musola kecil dengan ukuran 9 kali 9 meter. Di musola kecil itulah Syekh Kuro menjadikannya tempat mengaji dan sholat 5 waktu bagi para santrinya yang menjadi pondok pesantren bernama Pesantren Kuro. Masjid Agung Karawang dulu berbentuk bangunan joglo yang memiliki 4 tiang utama, dan atapnya berbentuk limas bersusun 3 yang melambangkan iman, Islam dan ihsan. Syekh Kuro merupakan ulama yang berasal dari negeri Champa, wilayah Kamboja sekarang, putra dari seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Kuro sampai ke tanah Karawang dengan menumpang kapal dagang yang dinahkodai oleh Laksamana Cheng Ho. Kapal yang ditumpanginya berlabuh di Pelabuhan Pura Dalem, sekarang wilayah Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Kemudian Syekh Kuro bersama Nyi Subang Larang beserta santrinya yang lain seperti Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur berpamitan kepada Laksamana Cheng Ho untuk meneruskan perjalanannya ke pedalaman Karawang. Setelah menyusuri Sungai Citarum, akhirnya rombongan kapal dagang Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah mendarat di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Kampung Bunut Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang sekarang ini. Atas izin penguasa setempat, maka rombongan Syekh Kuro diperbolehkan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal dan tempat untuk mengaji dan sholat 5 waktu, yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren Kuro atau kini menjadi Masjid Agung Karawang. Kemudian Syekh Kuro menikah dengan seorang perempuan bernama Ratna Sondari Puteri dari Ki Gedeng Karawang. Hasil pernikahannya, Syekh Kuro dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad, yang kelak setelah dewasa Ahmad menjadi penerus perjuangan sang ayah menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang dengan sebutan Syekh Ahmad. Pesantren Kuro perkembangannya sangat pesat, sampai didengar oleh penguasa kerajaan Pajajaran, Prabu Anggalarang. Prabu Anggalarang mengutus anak kandungnya yang bernama Prabu Pamanah Rasa yang kemudian menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Prabu Siliwangi untuk menutup pesantren Kuro bersama pengawalnya. Setelah sampai di pesantren tersebut, Raden Pamanah Rasa malah tertarik dengan Nyi Subang Larang. Niat untuk menutup pesantren Kuro yang ditugaskan oleh ayahandanya diurungkan. Kemudian Prabu Pamanah Rasa melamar Nyi Subang Larang. Lamaran diterima oleh Nyi Subang Larang dan Syekh Kuro Karawang dengan syarat, mas kawin harus bintang saketi, bintang kerti jejer 100, simbol tasbih dari Mekah, yang berarti Prabu Pamanah Rasa harus masuk agama Islam. Syarat yang kedua, salah satu keturunan anak yang dilahirkan harus menjadi Raja Pajajaran. Kedua syarat tersebut diterima Prabu Pamanah Rasa. Pernikahan Prabu Pamanah Rasa dengan Nyi Subang Larang dilaksanakan di pesantren Syekh Kuro Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro sebagai penghulunya. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 1344 Saka atau tahun 1422 Masehi. Pesantren Kuro ini juga didatangi oleh Syekh Abdiullah Dargom alias Syekh Darugem. Kedatangannya ke pesantren Kuro dengan maksud ingin mengadu keahlian dengan Syekh Kuro. Oleh Syekh Kuro keinginan itu dituruti, dan pada akhirnya Syekh Kuro lah yang lebih tangguh. Ketika itu pula Syekh Abdiullah Dargom menerima kekalahan dan berniat untuk berguru kepada Syekh Kuro untuk menjadi santrinya. Dan pada waktu itu Syekh Kuro memberi nama Syekh Abdiullah Dargom dengan sebutan nama Syekh Bentong. Waktu terus bergulir, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Maskur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya kini wilayah Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru. Sedangkan anaknya Syekh Kuro bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang.
Santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata, sekarang Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Usia Syekh Kuro semakin uzur. Sebelum meninggal dunia Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya, "Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa," maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata, diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya. Demikian sejarah singkat mengenai sejarah Masjid Agung Syekh Kuro Karawang. Mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih.